Itu yang biasa digunain untuk banyak hal gitu, bahkan di kosmetik pun itu kadang udah ada emasnya gitu, emas ukuran nanopartikel itu sendiri. Nah, di situ mulai akhirnya eksplorasi tentang si emas yang ukurannya nano. Iya, betul. Kalau misalnya cewek-cewek sukanya emas yang batangan. Nih, Alfi langsung lihatnya yang kecil ya, dan ternyata memang punya manfaat untuk banyak kesehatan. banget. Berarti Untuk aku bisa bilang kesehatan. kamu mengembangkan di bidang kesehatan. Iya, betul. Yang akhirnya partikel nano emas Iya. ini kamu kembangkan untuk tesisnya Iya, Alfi betul. sendiri. Iya. Nah, mungkin boleh ceritain apa sih riset yang akhirnya kamu kembangkan dari kamu 6 bulan tadi Iya. ikut, itu berarti continue ya? Atau kamu mengulang lagi dengan ini yang baru? Sebenarnya lebih bisa dibilangnya mengulang ya. Jadi Oke. mungkin yang continue tuh ilmunya aja sih. Gitu. Ilmunya jadi dari ilmu yang 6 bulan itu, kemudian pas saya ngerjain tesis itu jadi dapat banyak insight dari yang sebelumnya kan. Tapi untuk risetnya sendiri mulai lagi dari awal gitu kan. Dimana karena beda metodenya. Kalau sebelumnya itu pakai metode optik gitu ya, mungkin pakai cahaya. Kalau sekarang itu kita mainnya di elektrokimia gitu. Jadi di elektronik dan kimia gitu digabung jadi elektrokimia. Nah itu tapi tetap basicnya si teknologi nanonya itu pakai nanomaterial emasnya itu sendiri gitu sih. Oke, yang diambil ya. Yang Jadi diambil, perbedaannya sebelumnya kamu optik lebih Iya, fokus di sana, sekarang sekarang kamu ambil emas iya, dengan emas. menggabungkan ilmu disiplin yang Iya, lain. betul. Oke, Gitu. itu akhirnya kamu tantangan atau mungkin durasi kamu menemukan ini bisa nih dikembangkan itu cukup lama kah, atau memang kamu udah ada kepikiran ternyata emas bisa loh punya manfaat? Iya, jadi cukup lama sebenarnya. Mungkin setahun pertama kan saya magisternya 2 tahun. Nah, setahun pertama itu banyak trial and error juga, terus banyak baca-baca juga gitu. Kegunaan si emas ini di bidang yang baru tadi itu di elektrokimia gitu. Jadi cukup waktu membutuhkan waktu ya? gitu kan, gitu untuk yang itunya sih. Tapi juga kebetulan karena di labnya juga fokus di arah sana, jadi kayak kita bareng-bareng gitu sama yang teman-teman yang lain juga gitu, kayak belajar lagi gitu untuk mengembangkan ini gitu, mengembangkan si Partikel nanomaterial. nanomaterial yang emas tadi. Iya, betul. Hingga akhirnya lahir screen printed carbon electrode, diberi nama itu ya. Itu sistem kerjanya seperti apa? Butuh waktu 1 tahun untuk merumuskannya. Nah, itu akhirnya kamu merumuskan sistem kerjanya seperti apa, dan itu nantinya membantu di bidang kesehatan untuk sektor apa? Untuk nanti kedepannya itu untuk membantunya tuh di bidang diagnostik gitu ya, di diagnostik untuk jadi kayak yang tadi saya udah bilang alternatif gitu, mungkin alternatif yang lain gitu untuk yang itu. Nah, sebenarnya untuk bentuknya sendiri kayak gini, jadi dia bentuknya kecil, dia bentuknya kecil dan kita cuma tinggal tetesin di atasnya itu. Jadi sebenarnya si alat ini atau screen printed ini itu udah komersial. Jadi kalau di luar mungkin di Indonesia belum ada yang fabrikasinya itu karena, tapi kalau di luar itu udah mulai banyak berkembang dan ini juga salah satu hasil produk dari luarnya. Tapi kita modifikasi, jadi kita modifikasi yang komersial ini dengan nanomaterial AU-nya ini, dengan AU itu emas ya, emas dengan nanopartikel emas ini seperti itu. Oke, berarti sebenarnya ini mungkin bisa dibilang dengan material yang udah ada itu dikembangkan lagi untuk menemukan diagnostik yang baru. Iya, betul. Karena kalau dia polos aja dia nggak bisa untuk jadi diagnostik seperti itu. Sebenarnya bentuknya semacam seperti lempengan ya. Iya. Mungkin kalau Sobat Antara sedang membayangkan bentuknya seperti apa nih. Nah, bentuknya semacam lempengan yang ditambahkan partikel nano dalam bentuk emas tadi, AU, dengan ini kimianya. Lalu setelah itu apa yang dilakukan untuk pasien? Ini karena ini kan diagnostik. Untuk jadi kedepannya itu ketika ada beberapa cara, jadi misalkan bisa dari darah, atau tapi karena sekarang perkembangan itu lebih ke yang tidak menyakiti gitu kan ya, atau non-invasif biasanya kita bilang non-invasif, itu jadi mungkin bisa dari keringat ataupun dari urin, seperti itu. Jadi kita tetesin di atas si sensornya, kemudian nanti kita proses ada softwarenya gitu, proses nanti kita keluar bahwa kadar dari
apa yang ada di tubuh kita. Misalkan kalau di tes saya dopamin, jadi gitu nanti keluar kadar dopamin yang ada di tubuh itu seperti apa. Oke, dopamin ini keperbaiki kalau salah ya. Salah satu hormon yang sangat diperlukan untuk otak khususnya ya. Iya, betul. Merangsang kebahagiaan. Iya, betul. Nah, itu coba kalau misalnya ditarik ke belakang sedikit, kenapa akhirnya hormon ini penting hingga akhirnya kamu aku harus nih mendeteksi dopaminnya. Kenapa penting itu? Jadi dopamin itu karena dia bukan hanya merangsang kebahagiaan gitu, tapi dia juga punya, jadi sebagai kita bilangnya marker. Jadi marker itu tanda untuk beberapa penyakit yang berhubungan sama otak, misalkan Alzheimer, Parkinson, dan schizophrenia. Itu penyakit-penyakit ini punya kadarnya sendiri gitu. Ketika kita lebih dari itu atau kurang, itu menandakan kita memiliki penyakit, berindikasi penyakit-penyakit tersebut, sehingga nanti dokter bisa terbantu gitu untuk melakukan tes selanjutnya ataupun pemeriksaan selanjutnya ataupun pemberian obat gitu, seperti itu sih. Jadi dia tujuannya membantu itu di situ, membantu tambahan dokter ya, iya, catatan dokter. Betul. Nah, ini menarik adalah karena kamu membuat atau melakukan riset nanoteknologi di mana alat ini atau yang kamu temukan ini bisa membantu mendiagnostik tanpa menimbulkan rasa sakit. Idealnya atau sebelum ada ini itu kenapa untuk kita misalnya dicari dopaminnya itu emang harus sakit atau gimana? Kalau kamu tadi bisa lihat keringat, atau normalnya sekarang keadaannya seperti apa? Jadi atau gimana? Normalnya kita diambil darah gitu. Nanti diambil darah, kemudian nanti masuk ke alatnya, dan alatnya itu biasanya besar-besar gitu dan ada di rumah sakit. Nah, itu jadi yang problemnya tuh di situ gitu, karena kan harus di rumah sakit, alatnya besar, penggunaannya juga lama, seperti itu. Jadi makanya pada para researcher gitu atau periset itu ingin gimana caranya untuk meminimalisir itu gitu. Jadi kita nggak perlu udah rumah sakit terus panjang waktunya, jadi itu meminimalisir itu seperti itu. Oke, jadi sekedar gambaran juga untuk Sobat Antara, sebelumnya untuk mendeteksi dopamin yang dimiliki manusia, ternyata kita harus disuntik melalui ambil darah intravenal, berarti diambil darahnya yang sakit pasti, walaupun kita kayak digigit semut. Tapi sekarang dengan penemuan atau riset di bidang nanoteknologi dari Avi dan teman-teman, ini bisa dengan keringat saja ditetes, dengan urin juga, yang hampir sama dengan sistem PCR, berarti menunggu beberapa menit atau hari? Sebenarnya enggak, dia bisa real time, jadi bisa itu. Cuma mungkin perlu waktunya hanya untuk pengolahannya saja. Tapi kalau untuk pengambilan datanya itu bisa dilakukan secara real time, jadi langsung gitu. Oke, berarti dengan waktu yang singkat udah bisa kita mendapatkan hasil penunjang. Ini adalah hasil dopamin yang dimiliki seseorang. Luar biasa ya. Kepikiran gitu loh, Avi. Nah, ini dalam risetnya tentu banyak dosen-dosen yang terlibat, apalagi bukan hanya di bidang nanoteknologi karena ini bisa ada ilmu-ilmu yang lain ya. Ini untuk secara maksudnya pengajarannya seperti apa? Dosen-dosen datang dari ITBK atau memang ada support lainnya? Jadi untuk dari segi untuk support tempat dan kawannya memang utamanya dari ITB. Dari ITB-nya juga dari berbagai dosen. Jadi nggak hanya satu dosen, misalkan dari materialnya juga dari dosen material, dari dosen teknik fisika atau teknik biomedis. Jadi ada beberapa dosen yang itu. Dan dari luar itu kita ada kerjasama juga sama BRIN, gitu, Badan Riset pemerintah pemerintah, di mana dia juga memberi masukan-masukan untuk dari segi pengembangan sensor ini, seperti itu sih. Berarti ada keterlibatan BRIN dengan ITB sebagai penyedia lokasi dan lain-lain untuk ini. Dan ini mungkin karena sekarang ini untuk pengembangannya sendiri sebenarnya kan harus uji klinis dan segala macam. Mungkin ke depannya mungkin bisa kita melibatkan dari rumah sakit dan segala macam gitu kan. Cuma karena kita masih dalam riset gitu, jadi memang masih kita fokusnya dari pengembangan si sensornya dulu gitu. Jadi belum ke arah uji klinisnya gitu, seperti itu. Jadi memang belum bisa dikomersialkan lah ya kalau gampangnya gitu. Iya, ini karena masih di fase riset yang kamu bilang tadi, masih menunggu uji klinis yang lebih jauh. Nanti ke depannya kita harapkan produk-produk seperti ini nih yang akan ditemukan di rumah sakit kan. Karena tanpa rasa sakit bisa mengetahui kadar dopamin seseorang. Jadi mungkin kami juga berusaha untuk meningkatkan itu juga gitu, tentang karena dia banyak banget manfaatnya gitu kan. Nah, untuk di luar apalagi gitu, bahkan kadang banyak yang masih belum paham gitu ya, teknologi nano itu seperti apa gitu, karena memang realnya itu belum terlihat lah, istilahnya bisa dibilang realnya itu belum terlihat.